tadi Ibu kan sempat juga presentasikan bahwa kerugian piutang itu kan bisa dimasukkan secara biaya ya, kalau nggak salah ya. Terima kasih perkenalan saya. Ini Mayayati. Saya pengelola sertifikat bisnis yang bergerak di bidang penjualan software akuntansi. Akuntan software yang kami pegang sekarang ini yang selaku BSS atau distributor adalah Vina Software. Vina Software di developer di Jakarta, Bapak Ibu. Dan kami selaku distributornya langsung menangani pengguna Vina Software yang ada di Jawa Timur dan Indonesia Timur jika ada. Ini saya rasa perkenalan saya. Untuk masalah software tadi sudah dijelaskan sama Pak David terkait dengan piutang. Mungkin piutang dari lebih yang mengarah ke informasi piutang yang usianya atau mungkin yang dari analisa lainnya, dan piutang akan menjadi informasinya menjadi lebih jelas. Untuk berikutnya ini mungkin saya tambahkan, tadi sudah disampaikan juga Pak David bahwa di Vina ini ada dimungkinkan penambahan laporan baru. Nah, kelebihan-kelebihan ini yang selama ini memang digunakan atau dimanfaatkan perusahaan lain sebagai pengguna Vina, yaitu karena adanya report yang memungkinkan ditambahkan. Jadi report ini di luar standar program. Di standar program sendiri mungkin sudah 200 lebih bentuk laporan yang ada, dan bentuk laporan itu pun sudah bisa di customize. Tetapi masih ada fasilitas lagi, yaitu pembuatan bentuk laporan baru yang tidak ada di standar program. Nah, mungkin bisa saya informasikan selama ini request yang sering muncul dari customer itu penghitungan komisi sales. Karena penghitungan komisi sales ini kemudian bervariatif dari masing-masing perusahaan sesuai kondisi perusahaan. Ada yang menghitung misalkan pembayaran lebih 45 hari, persentase komisinya menurun jadi 2,5% dari 1%, atau mungkin hangus. Nah, kondisi gitu itu bisa dibuat laporan baru yang sudah ada fasilitasnya di Vina Software. Oke. Untuk Vina Software sendiri ini sebenarnya singkatan dari Vina Finance and Accounting Software. Vina tidak sama dengan Vina Grupo. Kalau Vina Grupo N-nya 2, Vina ini N-nya 1. Nah, customer kami yang menggunakan software distributor Vina itu juga diantaranya Vina Grupo. Vina Grupo sudah menggunakan software kami untuk unit distributornya. Oh iya Bu Eni sudah. Bu Eni mungkin saya potong sebentar Bu Eni ya. Bu Eni sudah siap nggak untuk ininya apa, untuk bahan presentasinya? Sudah Pak. Baik, ini saya mungkin langsung share aja Bu ya, karena waktunya ini terbatas ya soalnya. Baik, terima kasih. Maaf, ini saya ingin terus lagi. Terima kasih, ini sebentar saya tampilkan hasilnya. Ini mungkin saya lebih dari sisi pencatatan accountingnya saja, yang untuk BDEP. Secara singkat mungkin saya sampaikan bahwa apa saja yang harus dilakukan terhadap piutang BDEP, yaitu harus melakukan posting di akun yang benar dan terjadi karena kerugian piutang BDEP, kemudian menetapkan kebijaksanaan kerugiannya, kemudian dokumen-dokumen apa yang dibutuhkan untuk piutang BDEP. Cara melakukan posting di akun yang BDEP itu ada metode langsung dan ada metode tidak langsung. Untuk metode langsung yaitu jurnalnya langsung dibebankan ke beban piutang tak tertagih pada piutang usaha. Nah, beban piutang ini kategorinya masuk ke kerugian lain-lain, karena piutang ini kategori sebagai piutang, artinya kategori sebagai yang tidak direncanakan atau tidak terencana.
Jadi setara dengan bencana gitu ya. Jadi maksudnya ke kerugian lain-lain. Dan piutang metode tidak langsung, metode langsung biasanya digunakan oleh perusahaan kecil. Kemudian dia langsung menghapuskan piutangnya. Kalau biayanya dia simpel cara membukanya. Kekurangannya dia apabila langsung ada piutang yang tidak tertagih nilai besar, dia langsung ada beban yang atau kerugian yang cukup besar di periode tersebut. Kemudian yang metode tidak langsung itu dihitung, jadi melakukan penghitungan perusahaan. Pencadangannya mau dihitung berdasarkan apa? Yaitu ada yang dari presentasi piutang dagang, ada yang presentasi dari penjualan kredit. Kemudian saat pencadangan, jurnalnya beban piutang tak tertagih pada penyisian piutang tak tertagih. Untuk akunya, beban piutangnya masuk ke kerugian lain-lain, penyisian piutang tak tertagih masuk aktiva lancar, tetapi bersaldo kredit. Susunannya kira-kira seperti aktiva tetap gitu ya. Ada piutang, kemudian di bawahnya minus cadangan penyisian piutang tak tertagih. Saat benar-benar tidak tertagih, jurnalnya adalah penyisian piutang tak tertagih pada piutang usaha. Kita tinggal membalik piutangnya. Kalau kita kaitkan dengan sisi softwarenya, dari sisi pengelolaan atau sistem yang ada di software, pada waktu pembebanan ini kita masih melakukan jurnal umum saja, masih melakukan pencadangan. Tetapi pada saat benar-benar tidak tertagih, di jurnal penyisian piutang tak tertagih pada piutang usaha, di sisi sini kita sudah menghitung atau sudah mencentang ya, menandai faktur mana yang benar-benar tidak tertagih. Jadi pastinya customer itu ada satu sisa piutang yang benar-benar sudah lama usianya dan tidak bisa ditagih. Ini satu contoh jurnalnya. Bagaimana melakukan kebijaksanaan kerugian terkait piutang bad debt? Apakah dibiayakan? Ya, jadi untuk piutang bad debt dibiayakan. Pengertian dibiayakan itu adalah dibebankan. Jadi merupakan kerugian bagi perusahaan. Kemudian apabila ada penghapusan piutang, maka untuk piutang yang benar-benar dihapus harus ada dokumennya yang melengkapi, yaitu faktur penjualan atau TT. Faktur penjualan kalau memang belum berupa TT. TT untuk yang faktur penjualannya sudah diterima oleh customer, tetapi kita terima berupa TT. Kemudian surat jalan merupakan bukti pengiriman barangnya bahwa benar-benar sudah pernah dikirim barangnya. Kemudian resi ekspedisi jika dikirim melalui ekspedisi. Bukti bayar sebagian atau dari laporan daftar penagihan piutang. Di situ ada informasi bahwa yang paling terakhir atau nota-nota yang belum terbayar yang mana itu adalah untuk secara total untuk melampiri faktur-fakturnya yang di atas tadi. Kemudian SO customer. Nah, SO customer menunjukkan juga bahwa customer pernah memesan barang yang dimaksud. Kemudian surat konfirmasi sisa piutang. Kalau tadi sudah dijelaskan oleh Pak Fran bahwa ada clearance sisa piutang, bahwa sudah ada pencocokan piutang. Nah, ini untuk konfirmasi sisa piutang, kalau memang piutangnya nilai besar atau dalam penanganan kantor akuntan pemeriksaan akan lebih baik dilakukan oleh pihak kantor akuntan atau akuntan pihak independen. Jadi konfirmasinya, hasil konfirmasi akan dikirim ke akuntan independen. Dengan demikian ini laporan akan menjadi lebih lengkap, lebih akurat karena konfirmasinya akan diterima oleh kantor akuntannya. Tapi kalau tidak, pihak intern harus memberikan satu kewenangan kepada yang membuat konfirmasi ini. Kalau rasio piutang ini adalah kita salah satu sarana untuk menghitung pencadangan. Jadi pencadangan bisa dihitung dari berdasarkan pengalaman, rata-rata berapa, atau dari hasil piutang. Jadi dari lamanya
usia piutang ini itu akan bisa dipakai dasar sebagai menghitung cadangan piutang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mungkin ada yang ditanyakan mungkin lewat chat, bisa kami bantu nanti. Oh ya Bu, ini iya Bu, terima kasih Bu. Ini ada pertanyaan yang terkait dengan presentasinya Bu Eni Bu ya. Dari Bu Madia Ana menanyakan, Bu Eni, untuk kami perusahaan yang non lembaga keuangan kan secara peraturan pajak tidak boleh menyadangkan piutang tersebut. Jadi harus kemana jika ke situ terjadi, Bu? Lembaga keuangan. Bu, tolong Bu Eni ini perusahaannya bentuknya apa Bu? Kalau boleh tahu, perdagangan atau seperti apa? Bu Anu Madia. Ini untuk yang dagang aja Pak. Ini untuk yang dagang aja. Oh ya, Bu Madia termasuk perusahaan apa Bu Madia kalau boleh tahu? Kita kan masuk pada masih Pak. Cuman baik perdagangan maupun manufacturing seharusnya kan sesuai dengan peraturan yang terbaru kan kita nggak boleh menyadangkan kerugian piutang Pak. Hanya lembaga keuangan saja yang menjurnan CKP Pak. Oh Ibu anu ya, perusahaan manufacturing dan apa perdagangan ya Bu ya? Iya, trading dan manufacturing. Cuman waktu kita ada case tes itu keliru ketika kita menjurnan CKP Pak. Otomatis kan kita nggak bisa ketika bayarkan kita nggak pernah menjual cadangan kerugian. Kita langsung ke pendapatan jika dia sudah dijurnan balik di write off atau sebagai beban ketika kita memang karena kita nggak punya jual apapun cadangan kerugian itu. Iya. Maaf Bu, ini suaranya kurang jelas. Pecah suaranya. Tapi yang saya sampaikan tadi memang berbasis dagang ya Ibu. Di tempatnya Ibu bergerak di bidang perdagangan dan manufacturing katanya Bu. Jadi gini Bu, kalau terjadi case seperti itu karena kan di undang-undang perdagangan yang perpajakan yang terbaru kan tidak boleh mencadangkan yang namanya kerugian piutang. Tadi Ibu kan sempat juga presentasikan bahwa kerugian piutang itu kan bisa dimasukkan secara biaya ya kalau nggak salah ya lihat tadi. Cuma pertanyaannya di sini apakah ini diperbolehkan gitu loh kalau memberikan cadangan piutang seperti itu Bu? Maksudnya untuk pencadangan piutang? Iya, pencadangan piutang. Ya, makanya. Di tempat Bu Madia memang pernah terjadi seperti ini tak Bu? Pernah terjadi ya Bu Madia? Ya, jadi jurnal pencadangan kerugian piutang itu hanya boleh untuk lembaga keuangan kayak leasing kayak bank Pak. Jadi kalau kayak kita yang non lembaga keuangan itu tidak diperbolehkan untuk mencatat CKP sehingga mulai tahun 2000 diperiksa kita akhirnya ketika kita sudah write off nih Pak, misalnya saya beda butuh memang itu tidak mungkin lagi hanya kita menggunakan biaya. Nah ketika seperti tadi dijelaskan bahwa kita dibandingkan itu biaya kita bisa jurnal pendapatan kita tidak menjurnal cadangan kerugian kita. Tapi kalau kita menjurnal cadangan kerugian kita jadi gini, perusahaan secara operasional atau secara komersial dia ada satu kondisi-kondisi yang seperti piutang gitu ya, yang bad debt, di mana bad debt ini adalah benar-benar terjadi. Nah, secara standar akuntansi penanganan atau pencatatannya seperti apa? Itu tadi yang kita lakukan untuk pencatatannya. Jadi gini Bu Madia ya, memang kalau dikaitkan dengan peraturan perpajakan yang terakhir yang Ibu sebut tadi, kan memang tidak boleh ya Bu. Tapi secara standar akuntansinya kerugian piutang itu menurut Bu ini memang bisa dicadangkan ya Bu ya, untuk pencadangannya gitu Bu, secara akuntansinya. Ya, secara akuntansi harus boleh dilakukan pencadangan. Kalau misalkan ada, kalau menurut perpajakan tidak
tidak diperkenankan, itu biasanya muncul rekonsiliasi pada saat laporan pajak, dari laporan komersial ke laporan pajak. Oke Pak. Ya, gimana Bu Madia? Ya, ini memang mungkin materinya kan ini hanya terkait piutang ya Bu ya. Kalau sampai ke pajak memang kita belum sampai ke sana Bu untuk materi hari ini.